Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Qurrata A'yun, NIM 193111249 dari Prodi PAI. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah SKI Asia dan Eropa yang diampu oleh Ibu Mayana Ratih Permatasari, MPDI. Video ini berjudul tentang dinasti Fatimiyah. Pertama, kelahiran dinasti Fatimiyah. Kelahiran dinasti ini dimulai dengan adanya gerakan dari cabang kaum Syiah Imamiyah, yaitu Syiah Ismailiyah, yang beraksi terhadap Khalifah-Khalifah Abbasiyah yang mengadakan penyelidikan kepada kaum Syiah Ismailiyah. Penyelidikan itu mengharuskan golongan yang setia kepada Ismail bin Ja'far meninggalkan kota kecil di wilayah Hammah, daerah Syria menuju Afrika Utara. Kaum Syiah Ismailiyah muncul karena berselisih paham dengan Syiah Imamiyah tentang imam yang ketujuh. Menurut kaum Imamiyah, imam yang ketujuh adalah putra Ja'far yang bernama Musa al-Hazim. Sedangkan menurut Ismailiyah, imam yang ketujuh adalah putra Ja'far yang bernama Ismail. Oleh karena itu, meskipun Ismail sudah meninggal, kaum Ismailiyah tidak mau mengakui penobatan Musa al-Hazim sebagai imam. Menurut mereka, hak atas Ismail sebagai imam tidak dapat dipindahkan kepada yang lain walaupun sudah meninggal. Pemimpin gerakan Syiah Ismailiyah adalah Abu Abdullah al-Husain. Berkat propagandanya yang penuh semangat, Abu Abdullah al-Husain berhasil menarik suku Barbar yang terkenal keras, khususnya dari kalangan suku Hamah menjadi pengikut setia gerakan ini. Selanjutnya, penobatan Ubaidillah al-Mahdi. Setelah memperoleh banyak dukungan dan berhasil menegakkan pengaruhnya di Afrika Utara, Abu Abdullah al-Husain menobatkan Said bin Husain al-Salamiyah sebagai penggantinya. Kemudian Said berhasil merebut kekuatan dan berhasil mengusir penguasa dinasti Aghlabiyah yang terakhir, yaitu Ziyadatullah III dari Tunisia, disusul dengan penduduknya pada tahun 909 Masehi. Inilah awal mula berdirinya dinasti Fatimiyah di Afrika Utara yang dipimpin oleh Said Husain al-Salamiyah yang bergelar Ubaidillah al-Mahdi. Selanjutnya, etiologi dinasti Fatimiyah. Nama Fatimiyah dinisbatkan kepada Fatimah Az-Zahra, yaitu putri Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ubaidillah al-Mahdi mengaku sebagai keturunan Ali dan Fatimah melalui garis Ismail putra Ja'far as-Siddiq. Penisbatan ini memperkuat klaim dan legitimasi dinasti ini yang menganggap bahwa merekalah yang paling berhak mengambil kendali dan memerintah seluruh kerajaan Islam. Dinasti Fatimiyah mengeklaim sebagai pemimpin Islam yang sebenarnya. Fatimiyah mewakili simbolisme otoritas politik Abbasiyah, Bizantium, filsafat, dan Ismailiyah. Mereka menegaskan bahwa mereka adalah imam-imam yang sebenarnya. Dengan demikian, mereka memutuskan hubungan dengan tradisi Syiah yang tengah berkembang bahwa imam Syiah adalah tersembunyi. Selanjutnya, perluasan wilayah kekuasaan. Ubaidillah menegakkan pemerintahnya di istana Aghlabiyah, yaitu Rokodah yang terletak di pinggir kota Kairawan. Ia memperluas kekuasaannya hampir meliputi wilayah Afrika, yaitu dari Maroko sampai perbatasan Mesir. Kemudian Kahirah menjadi ibu kota.
Pada masa pemerintahan Al-Mu'iz, dinasti Fatimiyah berhasil menaklukkan Maroko, Sisilia, Mesir, Palestina, Suriah, dan Hijaz. Kedua, masa kejayaan dinasti Fatimiyah. Pada masa dinasti Fatimiyah, terutama pada waktu kekuasaan Abu Mansur Nizar al-Aziz, kehidupan masyarakat selalu diliputi oleh kedamaian. Hal ini merupakan imbas dari keadaan pemerintahan yang damai. Al-Aziz adalah Khalifah Fatimiyah yang kelima sejak berdirinya dinasti ini di Tunisia dan khalifah pertama yang memulai pemerintahan di Mesir. Usaha untuk menegakkan penyatuan kepemimpinan agama dan politik jelas terlihat. Prinsip kepemimpinan yang mengharuskan seorang imam menjadi sosok yang adil, serta menjadi pilar agama, rezeki, dan kehidupan manusia telah berhasil menjulangkan popularitas sang khalifah. Wilayah kekuasaannya yang membentang dari Atlantik hingga Laut Merah, di Yaman, Mekah, dan Damaskus, bahkan di Mosul. Kekuasaan Al-Aziz, Fatimiyah berhasil mendapatkan tempat tertinggi sebagai negara Islam terbesar di kawasan Mediterania bagian timur. Ia berhasil menjadikan negaranya sebagai lawan tangguh bagi kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Selanjutnya, sistem administrasi pemerintah. Sistem administrasi pemerintah dinasti Fatimiyah tidak begitu berbeda dengan sistem administrasi Abbasiyah atau lebih cenderung pada sistem administrasi Persia kuno. Kemudian bagian perkembangan ekonomi. Masyarakat pada pemerintahan dinasti Fatimiyah hidup dengan damai. Kekuasaan rezim Syiah tetap memberi toleransi kepada masyarakat, baik kepada golongan Koptik maupun kepada masyarakat umum yang bermadzhab Sunni. Masa keemasan dalam sejarah dinasti ini di Mesir dimulai pada periode Al-Mu'iz dan mencapai puncaknya pada periode Al-Aziz. Tetapi pada periode sesudahnya, yaitu masa Al-Muntashir, masih menunjukkan bahwa Mesir merupakan negara Islam paling maju. Kemudian, perkembangan ilmu pengetahuan. Dinasti Fatimiyah memiliki perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Aziz adalah penyair dan sangat menyenangi pendidikan. Pada masanya, dikembangkanlah Masjid Al-Agung Al-Azhar menjadi universitas, yang hingga kini merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua. Dalam perkembangan berikutnya, pada masa Al-Muntashir terjadilah kemunduran dalam bidang ilmu pengetahuan dengan banyaknya buku yang hilang dari perpustakaan kerajaan yang telah didirikan sejak masa Al-Aziz, yang ketika itu memiliki kurang lebih 200.000 buku dan 2.400 Al-Quran. Kemudian, perkembangan seni dan arsitektur. Seni dan arsitektur pada masa Fatimiyah menghasilkan karya yang bernilai sangat tinggi, berupa berbagai kerajinan baik bidang tekstil, keramik, benda seni dari kayu, benda logam maupun batu kristal. Seni arsitektur publik Fatimiyah merupakan bentuk pengembangan dari aspek-aspek seremonial istana kerajaan. Ibu kota Fatimiyah, Al-Qahirah atau Kairo, yang dibangun pada tahun 969 merupakan sebuah kota kerajaan yang dirancang sebagai wujud bagi kebesaran kerajaan. Ketiga, kemunduran dinasti Fatimiyah. Kemunduran dinasti Fatimiyah mulai terjadi pada masa Abu al-Mansur al-Hakim. Al-Hakim adalah pengganti Al-Aziz. Ia baru berusia 11 tahun ketika naik tahta. Karena masih terlalu muda ketika diangkat menjadi khalifah, kekuasaan sesungguhnya berada di tangan para wazir. Para wazir ini akhirnya sering mendapat julukan kebangsawanan, yaitu Al-Malik. Pengganti Al-Hakim adalah anaknya, yaitu Az-Zahir, yang ketika naik tahta dengan usia 16 tahun. Ia mendapatkan izin dari Konstantin
agar namanya disebut-sebut di masjid-masjid yang berada di bawah kekuasaan sang kaisar. Selanjutnya, kejadian pemberontakan. Pengganti Az-Zahir adalah anaknya, yaitu Ma'ad al-Muntashir. Al-Muntashir naik tahta saat berusia 11 tahun. Pada masa awal kekuasaannya, ibunya seorang budak dari Sudan yang menikmati kekuasaan anaknya dengan leluasa. Sejak saat itu, kekuasaan Fatimiyah mulai menyusut sedikit demi sedikit. Penyebabnya adalah sering terjadinya pemberontakan seperti di Palestina dan suku Arab di dataran tinggi Mesir yang akhirnya mampu menduduki Tripoli dan Tunisia. Setelah Al-Muntashir meninggal pada tahun 1094, kekuasaan diteruskan oleh anaknya, yaitu Al-Malik Al-Afdal. Pada masa ini muncul perseteruan terus-menerus di antara para wazir yang didukung oleh kelompok tentara masing-masing. Al-Afdal menempatkan anaknya yang paling muda sebagai khalifah dengan julukan Al-Musta'li. Putra Al-Musta'li bernama Al-Amir yang masih berusia 5 tahun menggantikan ayahnya sebagai penguasa di Mesir. Al-Amir akhirnya menjadi korban pembunuhan pada tahun 1130. Penerus Al-Amir adalah Al-Hafiz. Sepeninggal Al-Amir, dinasti Fatimiyah semakin mengalami kemunduran. Pada saat itu timbul pertentangan paham keagamaan antara kalangan penguasa dengan mayoritas masyarakat yang menganut Sunni. Ketika Al-Hafiz meninggal, kekuasaannya benar-benar hanya sebatas istana kekhalifahan. Penggantinya adalah anaknya yang bernama Al-Zafir. Masih berusia sangat muda hingga kemudian kekuasaannya direbut oleh seorang wazir dari Kurdistan, Ibnu Al-Salar, yang menyebut dirinya sebagai Al-Malik Al-Adil. Setelah sepeninggalnya Az-Zafir, dan khalifah yang terakhir di dinasti Fatimiyah yang berkuasa selama lebih dari 2,5 abad. Pada masa pemerintahan Al-Adid, kehidupan masyarakat yang sulit karena adanya bencana kelaparan, wabah penyakit yang sering terjadi, serta penetapan pajak yang tinggi untuk memuaskan kebutuhan khalifah dan angkatan bersenjata. Keadaan semakin sulit dengan datangnya pasukan perang salib ke Mesir. Dinasti Ismailiyah yang didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi hanya mampu bertahan selama lebih kurang 2,5 abad. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.